pada hari ini kita semua diundang di tempat ini dengan tujuan kita melangsungkan kegiatan kita. Yang pertama itu kegiatan rekoleksi. Setelah rekoleksi kita akan mengikuti misa jumper. Setelah jumper kita ada syukuran ulang tahun KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia yang ke-28 tahun. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah hal ia sepakat dengan pekerjaan-pekerjaan itu mengenai upah sendiri sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dilihat lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada muridnya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang hari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sendiri sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikmu menurut kehendak hatiku? Atau iri hati engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya bolak-balik. Saya bilang, apa tema yang cocok untuk orang pintu air? Orang pintu air ini punya saya juga uang semua. Saya bukan di depan, uang semua. Karena kalau pintu air ngomong tentang uang. Kita mau lukisnya model bagaimana, tetapi kita pun muka ini tetap muka uang. Sama dengan kalau kami ngomong khotbah terlalu uang, orang bilang muka uang mepet, itu orang mau bilang begitu. Saya pikir, ternyata saya dapat satu bacaan itu yang ini tentang perumpamaan orang yang bekerja. Saya pikir, saya bilang bagaimana membangun semangat solidaritas, semangat pelayanan, persekutuan, saya coba. Tidak ada yang di muka bumi ini dia istirahat. Tidak ada yang istirahat. Pengangguran juga dia kerja. Kerja apa pengangguran? Itu tentang orang tua. Dan di muka bumi ini ketika kita pikir baik-baik, setelah sekian lama kita hidup di usia kita, selalu saja ada udang di balik batu. Buat sesuatu pasti ada maksud. Saya pulang rumah, kalau adik nona saya peluk saya itu, saya sudah tahu
pasti tangan kiri peluk, tangan kanan menuju dompet. Itu pasti. Atau umat kalau WA, dia mulai selamat pagi, kakak Romo apa kabar? Baik, saya suhat, ini menuju mana? Bisa syukur kelahiran kau orang mati. Dia mau terputar ke mana jam gitu. Atau teman-teman kita mulai WA, apalagi kita yang utang di orang utang di kita, orang kalau ping itu tahu diri tanggal semula lewat itu orang-orang upahan. Karena manusia hidup di muka bumi ini bekerja untuk mempertahankan hidupnya, dia pasti butuh sesuatu. Amin. Amin. Orang kaya pergi di gereja, dia tidak butuh uang, tapi dia butuh penghargaan, pengakuan aktualisasi diri. Romo pergi misa, dia tidak butuh apa, tapi butuh penghargaan. Suami istri di dalam rumah, dia duduk, dia butuh apa sebagai upahnya? Butuh saling pengertian. Bapak biar kita kerja uang banyak, tapi kalau tidak menghargai istri, uang tidak berarti. Amin. Itu biar bapak seragam putih, biru, merah, warna kesayangan apa tuh di Malakas 2024 ini warna apa tuh? Warna kesayangan. Larik. Merah. Merah itu. Orang Malaka itu ketika saya tugas di Malaka, mereka nasihat bilang, Kakak Romo omong tidak berlangsung, harus putar-putar. Oh, saya putar ambil sedikit kalau itu baik itu orang upahan. Jadi kita ini di dunia ini tidak ada yang murni, karena kita punya status itu co-kreator, rekan pencipta Tuhan, maka pasti selalu ada udang di balik batu. Orang buat begini karena dia ujungnya begini, orang begini begitu toh mama tua. Mama tua macam mau datang kantor, mandi cantik, pakai penampilan supaya keluar dari pintu itu tulang dari tulang mama pun itu rusuk dari rusuk itu dia bilang alekor bagus. Gitu. Next, dia mulai cabut. Ya kira-kira kita di sini kalau daerah sawah itu menjelang musim cabut padi dengan tanam itu kan kita selalu cari orang itu untuk panen. Atau orang di gunung itu toh rumput itu selalu kita cari orang untuk bantu toh, entahkah dibayar per hari ataukah gotong royong atau pasti kita ada cari ini. Yang berikut pelaku dalam Injil kita lihat itu pengangguran. Karena di Israel itu sistem pekerjaan itu ditenderkan. Jadi ada kelompok pengangguran di sini itu macam sekarang itu yang tren itu masak dengan cuci piring di pesta itu. Ya ada organisasinya toh. Minta maaf di Malaka sudah toh. Yang kalau saya mau pesta, saya pergi omong dengan bapak, kalau bapak mereka yang cuci masak berapa. Sudah ada di sana, kontak dia pun ketua jalan. Dia macam organisasi. Sama dengan di Israel itu, kalau yang tukang menangis orang mati, itu mereka ada kelompok sewa khusus, mereka tua saling menangis dari orang mati. Menangis mereka makan sini dulu, orang muncul mereka gas lagi. Bagian Israel saya tambah lagi. Itu kira-kira seperti itu, seperti itu. Saya kalau orang mati dong itu kan kadang-kadang saya dulu di tenda kan nongkrong masuk dari berdua kamu diam kita mau menangis. Betul toh? Iya toh? Pernah masuk orang mati toh? Apakah mama menangis di rumah atau masuk di pintu baru menangis? Masuk di pintu baru menangis. Teriak tanpa air mata toh? Teriak mati pun itu. Saya itu kadang-kadang kita yang pastor ini antara sedih dan lucu ya, tapi sudahlah. Kita sebentar menangis sebagai orang lucu menangis, gigi diam-diam. Seperti itu pengangguran. Jadi pelaku dalam Injil yang dimaksudkan pengangguran itu bukan seperti kita punya ini, bahwa dia naik turun tiap hari hanya makan pagi di orang lain, siang di orang lain, malam buka. Dia itu satu organisasi buruh yang dimana dia pun tenaga itu standby, jadi kontak pengangguran. Yang berikut status ini pengangguran entah kalau di rumah sakit itu namanya tenaga ongkol setiap saat pagi macam Rob dulu habis tangis itu menjadi supir ongkolnya RSKM Halil dulu. Jadi kapan mereka butuh
Mereka telepon, saya pergi bawa oto. Habis itu pulang. Nanti sekitar 3-4 bulan mereka hitung ke saya upah. Nah, hitung upah ini yang bermasalah. Karena satu BST dong tunggu memang di rumah sakit. Itu mereka kasih keluar memang otot parok, saya punya otot tunggu memang bilang sudah suster kepala sembahyang masuk. Itu kan habis toh, kita mau mana dulu BST. Semua minta maaf, saya sebenarnya sudah selesai tapi satu dua kata. Baiklah, komite manajemen SPI apalagi PSI semua yang terkait yang urus di kantor, yang di lapangan, semua yang berkehendak baik. Yang pertama, Profesiat Happy Birthday to you. Tangan dulu. Panjang umur dan tadi saya katakan bahwa semoga selalu sehat. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapa dalam surga, terima kasih syukur karena karyamu ternyata kami sekalian hadirkan di muka bumi lewat keluarga besar Pintu Air yang sejak tahun 95 telah berjuang untuk menjadikan manusia jauh lebih baik. Tuhan Bapa dalam surga, di hadapan kami telah terdapat kue yang akan dipotong. Berkatilah ini, semoga ini menjadi gambaran usia dan Pintu Air, sehingga ia sehat, berkekuatan, dan senantiasa terus menyebarkan kerajaan-Mu. Berkatilah para komite manajemen dan semua yang terkandung dalamnya. Kami satukan dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.